Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya diberi kemuliaan untuk menyampaikan materi pada Ibu-ibu Aisyah yang saya hormati, yang saya cintai. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah tentang maqasid syariah dalam muamalah ekonomi. Hal ini karena saya pikir saya memiliki latar belakang dari delegasi BCA UMM dan sekaligus saya juga memiliki latar belakang pendidikan ekonomi. Maka saya pikir ada baiknya saya untuk berbagi pada ibu-ibu sekalian tentang muamalah ekonomi yang menurut saya sampai dengan hari ini masih memerlukan perjuangan panjang untuk mensosialisasikannya. Islam merupakan agama yang menyeluruh, yang harus dipedomani, dan oleh karenanya semua aturan dan hukum didasarkan pada ketetapan Allah. Aturan dan hukum tersebut ada sebagai pedoman agar seseorang tidak salah jalan, baik dalam ibadah mahdhah maupun dalam ibadah yang disebut sebagai ghairu mahdhah. Al-Quran dan hadis adalah dua sumber aturan dan dasar dari agama Islam. Dari kedua sumber tersebut, para ulama mengembangkan hukum Islam dan mencari jawaban atas berbagai persoalan di masyarakat, khususnya terkait dengan muamalah. Dasar yang digunakan dalam ibadah mahdhah adalah semua dilarang kecuali yang tidak dilarang. Sebaliknya, dasar yang digunakan dalam ibadah yang disebut dengan ghairu mahdhah adalah semua dibolehkan kecuali yang dilarang. Hal ini dilandasi sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibadah adalah suatu istilah yang mencakup semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik ucapan ataupun perbuatan yang lahir, baik itu tampak dan bisa dilihat, maupun yang batin, yang tidak tampak dan tidak bisa dilihat. Ibadah mahdhah dapat dirinci. Yang pertama merupakan ucapan hati, qaulul qalbi. Berbagai perkara akidah yang wajib untuk diyakini, baik keyakinan yang bersifat rububiyah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, maupun keimanan yang bersifat uluhiyah, yakni beriman
kepada Allah dan semua sifat-sifat Allah, serta beriman terhadap malaikat, kitab, rasul, hari akhir, serta beriman kepada qada dan qadar. Yang kedua adalah perbuatan amal hati atau amalul qalbi. Semua amaliyah dilakukan dengan ikhlas karena Allah, berharap hanya pahala dan ampunan dari Allah, takut akan siksa dan hukumnya, dan tawakal hanya kepada Allah, serta sabar dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Pada perbuatan amal hati, amalul qalbi tersebut dapat dikembangkan menjadi ibadah dalam bentuk ucapan lisan. Al-ibadah al-qauliyah, seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau membaca Al-Quran, ataupun berzikir, tasbih, tahmid, takbir. Atau juga ucapan lisan yang lainnya mengajarkan ilmu yang bermanfaat, serta ibadah-ibadah lisan lainnya. Perbuatan amal hati yang lainnya adalah ibadah anggota yang disertai dengan ibadah anggota badan. Al-ibadah al-badaniyah, seperti sholat, puasa, haji, tawaf, dan lain-lain. Semua membutuhkan kegiatan badan kita, ya, amal badan kita untuk melakukan ibadah tersebut. Dan yang ketiga adalah ibadah harta. Al-ibadah al-maliyah, seperti zakat, sedekah, menyembelih hewan kurban, dan lain-lain. Semua yang bersifat mengeluarkan harta, tetapi harus disertai dengan amalan hati. Selain ibadah yang mahdoh tadi, maka kita tadi sudah dikenalkan dengan ibadah yang ghairu mahdoh, di mana ibadah ini bersifat rasional, baik buruk atau untung rugi maupun manfaat dan mudaratnya dapat ditentukan oleh akal manusia. Di mana? Karena akal manusialah yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Pada ibadah ghairu mahdoh tersebut, oleh karenanya, dapat digambarkan yang pertama adalah ibadah yang berupa perkataan atau perbuatan yang asalnya bukanlah ibadah, akan tetapi dapat berubah menjadi ibadah karena melihat menimbang niat pelakunya. Jika saya sebagai seorang guru atau dosen dan akan mengajar ke kelas, kalau itu saya niatkan hanya memberikan ilmu tanpa saya niatkan sebagai ibadah, ya dia hanya sebagai kegiatan duniawi. Tapi pada saat dia atau kegiatan tadi saya niatkan untuk juga beribadah, maka dia akan bernilai ibadah. Yang kedua, maksud pokok perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi urusan atau kebutuhan yang bersifat duniawi.
Jadi ibadah tadi dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan duniawi saja, bukan untuk meraih pahala di akhirat. Beda dengan sholat tadi, beda dengan puasa, beda dengan zakat dan seterusnya. Jadi memang kegiatannya kegiatan berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Hablum minan nas. Dan yang ketiga adalah amal perbuatan yang bisa diketahui dan dikenal meskipun tidak ada wahyu dari para rasul. Dan oleh karenanya selanjutnya para ulama selanjutnya melahirkan konsep sebagaimana yang digagas oleh Asy-Syatibi yang digunakan untuk memandu dan memudahkan dalam bermuamalah tersebut, yang kemudian dikenal dengan maqasidul syariah. Bahwa semua kehidupan itu membutuhkan pedoman, bahwa semua aktivitas yang kita lakukan itu harus mempunyai tujuan. Maknanya maqasid syariah. Sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Dan oleh karenanya, hukum yang digunakan adalah segala sesuatu diperbolehkan sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Dan oleh karenanya, inilah di dalam maqasid syariah berlaku fikih kontemporer. Nah, dalam hal ini mohon izin, mohon maaf, saya bukanlah ahli fikih, namun saya menyampaikan apa yang sudah saya pelajari. Dalam konteks maqasidul syariah tersebut, maka Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'a lima fis syuduri wa hudaw wa rahmatal lil mu'minin. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Nah, berdasarkan ini semua pada dasarnya dengan menilik pada Az-Zuriyat 56 bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka saya berkeyakinan, beranggapan bahwa segala sesuatu kalau ilmu pengetahuan ini bisa berkembang, sementara kemudian Al-Quran yang kita yakini nas-nasnya penuh dengan kebenaran, maka saya menganggap Al-Quran adalah juga menjadi sumber pelajaran keilmiahan. Dan oleh karenanya, saya pikir ekonomi Islam menjadi hal yang wajib saya sebarkan begitu sebagai secara moral, itu adalah tanggung jawab saya sebagai orang ekonomi. Dan tujuan dari maqasid syariah tadi di dalam berekonomi adalah tentu saja adalah falah, kemenangan, kemuliaan, kesejahteraan baik di dunia tapi sekaligus juga di akhirat. Ya. Adapun 3 sasaran dalam maqasidul syariah, yang pertama adalah penyucian jiwa, bahwa setiap muslim bisa menjadi sumber kebajikan ataupun keburukan bagi lingkungannya. Bahwa oleh karenanya kita perlu selalu belajar dan belajar untuk terus meningkatkan potensi dan kemampuan diri agar dapat bermanfaat bagi
lingkungan. Dan tentu ini kita bisa mengambil hikmah dari lingkungan jika ada penyucian jiwa tadi. Sasaran yang kedua adalah menegakkan keadilan, di mana adil menyangkut urusan di antara sesama manusia. Sehingga Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Dan berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan." Al-Maidah ayat 8. Memberikan gambaran bahwa dalam bermuamalah kita terus-menerus dihadapkan kepada situasi di mana ada rasa, ada pikiran, ada perilaku-perilaku yang mungkin harus terus kita bangun untuk mencari titik temu antara satu pihak dengan pihak yang lain, manusia satu dengan manusia yang lain, manusia dengan lingkungannya, agar berlaku adil. Dan sasaran yang ketiga dalam maqasid syariah adalah untuk kemaslahatan. Tidak sekali-kali suatu perkara disyariahkan oleh Islam melalui Al-Quran maupun Sunnah, melainkan terkandung maslahat yang hakiki, walaupun maslahat itu boleh jadi tersamar atau tertutup oleh hawa nafsu. Sekali lagi, itulah yang kita perlukan, bahwa terus-menerus di dalam berinteraksi antar sesama, kita terus-menerus akan diminta untuk selalu memperbaiki dan mengambil hikmah dalam setiap aktivitas tadi. Dan sebagaimana di dalam yang saya sampaikan, bahwa manusia tadi adalah makhluk ekonomi, dan ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam konteks keekonomian, maka kemudian dikenal dengan adanya homo economicus dan homo islamicus. Bahwa tadi dalam seluruh aktivitas, dalam bermuamalah, kita mempunyai dasar moral, dasar aturan, sumber hukum, yakni dua yang utama adalah Al-Quran dan hadis. Di mana untuk membangun ekonomi, Islam juga mengajarkan bahwa ekonomi itu tidak bebas nilai. Bahwa ekonomi itu tidak value free. Tetapi ekonomi yang dibangun secara Islami harus berdasar, bermoral, mengacu pada dua hukum dasar tersebut. Maka kemudian sebutan manusia yang memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa meniadakan dasar-dasar hukum dan nilai-nilai agama, nilai-nilai Islami, itu yang kemudian disebut dengan homo economicus, yang berorientasi material, dan kemudian inilah yang dikembangkan di dalam perekonomian konvensional. Sedangkan manusia yang memenuhi kebutuhannya yang didasarkan pada dua sumber utama, yakni Al-Quran dan Al-Hadis, dan berbagai contoh yang sudah digambarkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah, maupun sumber-sumber dari contoh-contoh tauladan dari para Khalifah Ar-Rasyidin, itulah yang kemudian disebut dengan
homo islamicus, di mana dia membangun ekonominya tidak values free, ya, tetapi membangun ekonomi dengan memiliki moral-moral Islami. Yang ini artinya dia kemudian disebut sebagai membangun perekonomian Islam. Dan oleh karenanya, secara khas di dalam ekonomi Islam disebutkan bahwa untuk membangun ekonomi tersebut, maka dasar atau postulat moral yang digunakan adalah adanya kesatuan atau unity. Bahwa tidak mungkin manusia dapat hidup sendiri, memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Bahwa saya sebentar lagi ada Lebaran, ada Idul Fitri, di mana secara budaya kemudian kita akan saling bertamu, tetapi kemudian saya tidak bisa membuat kue, maka kue itu saya beli. Kebutuhan saya untuk menjamu tamu, maka dipenuhi oleh produsen pembuat kue. Sifat unity atau postulat moral unity. Tentu saja dasarnya tadi niat. Yang berikutnya adalah adanya keadilan. Rasa adil tadi sudah digambarkan sedikit bahwa penting di sana, yang berarti bahwa masing-masing pihak, baik itu konsumen maupun produsen, harus terpenuhi rasa keadilannya. Bagaimana memenuhi rasa keadilan tadi? Bahwa saat saya membeli kue, ternyata setelah saya membayar, kue yang saya terima, saya lihat, dan kemudian saya menyatakan, loh, kok tiba-tiba tidak sesuai dengan, saya merasa tidak sesuai dengan harga yang saya bayarkan. Nah, ini hati-hati. Konteks inilah yang kemudian bahwa ada aturan bagaimana di dalam penentuan harga. Itu hanya dari sisi harga dan lain-lain. Dan kemudian yang ketiga, postulat moral ekonomi Islam yang ketiga adalah adanya ikhtiar. Ya, semua orang harus mempunyai ikhtiar atau berikhtiar dan bersungguh-sungguh untuk pemenuhan kebutuhannya. Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak suka meminta. Ya. Nabi mengajarkan kepada kita untuk lebih suka memberi. Dan postulat moral ekonomi Islam yang keempat adalah adanya pertanggungjawaban, accountability. Jadi, dalam maqasidul syariah tadi, tujuan utama yang hendak dicapai adalah maslahat. Tidak hanya di dunia, tetapi di akhirat. Dan oleh karenanya, akuntabilitas pertanggungjawaban ini tidak hanya ada di dunia saja, tetapi juga pertanggungjawaban di akhirat kelak. Dan postulat moral ekonomi Islam yang kelima adalah kebenaran yang dibangun dari kebajikan dan kejujuran. Nah, ini yang kemudian digambarkan sebagai ihsan. Baik. Pada penjelasan di atas tentang ekonomi, bahwa ekonomi itu adalah bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya, maka kebutuhan manusia
di dalam atau secara Islam gitu adalah kebutuhan juga bertingkat, digambarkan sebagaimana kebutuhan yang bertingkat. Ya, di mana tingkatan kebutuhan menurut Islam yang pertama, yang paling dasar adalah kebutuhan daruriyah atau kebutuhan esensial. Yang kedua adalah kebutuhan hajiyah atau kebutuhan komplement. Dan yang ketiga adalah pada tingkatan yang paling tinggi adalah kebutuhan tahsiniyah atau kebutuhan di sini adalah merupakan kebutuhan de-embellishment. Kebutuhan daruriyah merupakan kebutuhan yang paling utama dan paling penting yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup layak. Sedangkan jika tidak terpenuhi, maka manusia akan terancam, baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan kebutuhan hajiyah atau kebutuhan komplementer ini merupakan kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan dalam kehidupan manusia. Namun, manusia akan mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitasnya. Dan kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan tahsiniyah, di mana kebutuhan ini tidak mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan bagi umat manusia. Kebutuhan ini muncul setelah kebutuhan daruriyah dan kebutuhan hajiyah ini setelah kebutuhan daruriyah dan kebutuhan hajiyah terpenuhi maksudnya ya. Dan ini kebutuhan tahsiniyah ini adalah kebutuhan untuk memenuhi rasa keindahan. Dan oleh karenanya bersifat pelengkap. Berangkat dari berbagai kebutuhan tadi, kalau tadi saya menggambarkan adanya kebutuhan atau tingkatan kebutuhan, maka secara mendasar kebutuhan manusia dalam pandangan Islam itu digambarkan ada 5 hal. Yakni kebutuhan itu disebut dengan yang pertama hifdun ad-din, yang kedua hifdun an-nafs, yang ketiga hifdun al-aql, yang keempat hifdun an-nasl, dan yang kelima hifdun al-mal. Hifdun adil adalah bahwa kita butuh dilindungi di dalam beragama. Oleh karenanya, setiap orang di sini di dalam hifdun ad-din memiliki hak untuk memeluk dan meyakini agama secara bebas dan tanpa gangguan. Nah, kalau di dalam Islam, untuk memenuhi persoalan agama tersebut, maka diantaranya secara umum, sholat saja misalnya, maka secara umum kita membutuhkan mukena. Ya. Atau ya itu karena termenyangkut masalah di antara masalah kultural atau budaya. Ya. Pakaian itu kan budaya. Dan ini secara umum aturannya adalah
harus menutup aurat. Maka untuk menutup aurat pun perlu adanya al-mal. Ya. Dan kenapa? Karena agama itu harus ditegakkan. Termasuk dalam hal ini adalah implementasi dari aktivitas-aktivitas kita di dalam beragama. Yang kedua adalah hifdzun an-nafs. Adalah melindungi jiwa yang merupakan landasan dan alasan seseorang untuk ada. Bahwa siapapun tidak boleh disakiti, tidak boleh dilukai, apalagi dibunuh. Haram hukumnya. Kenapa? Karena itu adalah jiwa yang memang dilindungi. Hifdzun an-nafs. Dan yang ketiga adalah hifdzun al-aql. Oleh karenanya, akal, pikiran itu adalah yang menjadikan manusia sebagai makhluk Tuhan yang dianggap sempurna. Sehingga segala hal yang menyebabkan hilangnya akal adalah dilarang. Apa saja yang menyebabkan hilangnya akal? Mengkonsumsi narkoba, minuman keras, dan lain-lain. Harus dijaga. Dan yang keempat adalah hifdzun an-nasl. Melindungi keturunan dengan menjaga martabat secara biologis, psikologis, secara ekonomi, sosial, ya, bullying dilarang, waris, dan sebagainya. An-nasl. Dan yang terakhir, yang disebut kebutuhan manusia adalah hifdzun al-mal. Yakni bahwa manusia harus melindungi harta bendanya. Dan menjamin bahwa setiap orang berhak untuk Islam menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan atau harta sah secara individu. Namun sekaligus juga harta benda tersebut dilarang jika itu adalah direbut dari orang lain. Dengan cara apa? Macam-macam ya. Bisa dengan mencuri, bisa dengan korupsi, dan lain-lain. Nah, yang saya gambarkan pada tingkatan kebutuhan tadi, ini juga menggambarkan atas putaran ekonomi secara makro. Bahwa di dalam putaran ekonomi tadi, atau di dalam tingkatan kebutuhan tadi, kalau yang 3 tadi, gitu ya, maka kalau di dalam putaran ekonomi ini digambarkan sebagai economic savior, economic conscience, dan civilization building. Di mana economic savior adalah ekonomi kelas bawah. Ekonomi rakyat yang dalam hal ini mereka adalah sekelompok orang yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya dan perlu diselamatkan. Walaupun kita tadi sudah mendapatkan gambaran bahwa di dalam kebutuhan hifdzun al-mal kita boleh mengumpulkan harta, kekayaan secara individu, namun sekaligus di sini di dalam economic savior bahwa ada kelompok lain di mana mereka kesulitan bahkan untuk memenuhi kebutuhan yang mendasar dan oleh karenanya harus diselamatkan. Islam menggambarkan gitu ya bahwa pada saat perut kita kenyang,
sementara tetangga kita kelaparan dan kita tidur, maka tidur kita adalah haram. Oleh karenanya, bagaimana menyelamatkannya? Berikan sedekah bagi orang-orang yang memang membutuhkan sedekah. Para fakir, miskin, dan orang tak memiliki pekerjaan tetap. Berikut adalah economic quotient. Ini level yang kedua. Pada level yang kedua ini adalah sekelompok orang yang telah memiliki landasan atau bantalan ekonomi dan dapat memenuhi kebutuhannya, walaupun mungkin kategorinya pas-pasan. Nah, di dalam economic quotient ini ada range ya, tetapi mereka sudah memiliki landasan atau sudah memiliki pekerjaan itu atau sudah memiliki usaha tertentu. Nah, tetapi mereka butuh dukungan, masih membutuhkan dukungan. Kalau kita gambarkan pada ekonomi yang saat ini, mereka seperti para pengusaha mikro, pengusaha kecil yang membutuhkan support dari pemerintah. Ini yang kemudian dibagi berbagai kebijakan kepada mereka, ada 2.500.000, kemudian ada tidak membayar sertifikasi halal dan sebagainya. Perlu dukungan. Ya. Nah, level yang tinggi ada civilization building, di mana di sini digambarkan sebagai sekelompok orang yang telah memiliki kemampuan dalam membangun ekonomi dan peradaban. Dan tentu saja telah berkecukupan. Kalau dimakan sudah lebih-lebih, bahkan di sekitarnya boleh jadi juga sudah dicukupi dan seterusnya. Maka kalau yang level kedua tadi di dalam economic quotient itu dibutuhkan semacam standar tertentu itu di dalam pemberian zakat gitu ya, pemberian zakat tergantung dari asnafnya dia gitu ya, dia masuk di dalam kategori itu. Berikan support dia dengan biaya dari yang didapat dari zakat. Kalau yang di economic savior tadi adalah supportingnya dari sedekah. Kita tidak harus menunggu untuk bisa berzakat, untuk mendukung mereka dan menyelamatkan kehidupan mereka. Dan sedangkan economic quotient tadi dia menunggu supporting agar bisa tetap memutar roda ekonominya, maka harus ada bantuan-bantuan. Kalau dari ekonomi Islam itu ada zakat di sana. Di antaranya ya. Sedangkan yang tadi, yang kelompok terakhir, civilization building adalah bahwa mereka sudah di sekitarnya juga sudah tercukupi, dia sendiri apalagi begitu keluarganya sudah, maka sebaiknya mereka melakukan wakaf untuk memutar roda ekonomi yang berikutnya, membangun peradaban. Jangan lupa hal ini juga sudah banyak dilakukan di Aisyah Muhammadiyah yang dalam hal ini melalui AUM. Oleh karenanya Muhammadiyah dikenal sebagai sebuah lembaga Islam dakwah Islam yang paling kaya karena support dari wakaf tadi. Mungkin dulu wakaf itu selalu dalam bentuk barang mati ya, barang mati. Tetapi saat ini wakaf sudah digerakkan menjadi wakaf tunai, wakaf produktif dan sebagainya.
Baik, yang terakhir, karena tadi ekonomi Islam mempelajari perilaku manusia di dalam pemenuhan kebutuhannya, maka yang saya ingin sampaikan terakhir di sini adalah bagaimana mengkonstruk perilaku pada ekonomi Islam tersebut. Bagaimana Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwani wattaqullah innallaha sadidul iqab. Dan saling tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Selain perilaku tersebut, sebagaimana Al-Maidah ayat 2, maka Islam juga mendorong kita untuk selalu berinovasi, baik yang dalam bisnis maupun dalam pekerjaan lainnya. Sebagaimana Ar-Ra'du, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wali. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-sekali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Dan berikut hadis riwayat Ahmad, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Jadi, kalau saya butuh baju, maka ada yang sudah membuatkannya. Karena saya tidak bisa. Kalau saya butuh mukena, sudah ada yang membuatkannya. Karena saya tidak bisa membuat sendiri. Itu namanya meningkatkan value terhadap suatu produk. Baik, demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Nasruminallah wa fatkun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.